Gen V, ini series yang rilis di tahun 2023 berfokus pada para pelajar dengan kekuatan super di Godolphin University. Namun di balik itu semua, ternyata universitas ini menyimpan sebuah misteri yang berusaha untuk mereka tutupi. Kurang lebih seperti itu dari sisi premisnya. Dan sebelum nonton, ekspektasi gue untuk series ini tuh bisa dibilang sedikit tinggi ya. Karena kalau ngomongin The Boys itu sendiri, buat gue mereka tuh salah satu series yang terhitung cukup konsisten dan terus naik juga di tiap seasonnya. Dimana menurut gue tuh itu susah ya. Dan sekarang muncullah spin-off ini gitu, yang gue rasa orang akan nonton karena membawa nama The Boys juga. Sedangkan dari sisi cerita, di sini tuh kita ngelihat dari sudut pandang Mary Monroe, yang pada awal series dia tuh diterima di Godolphin University, di mana isinya tuh orang-orang dengan kemampuan super, sampai suatu saat dia dengan beberapa teman barunya bisa dibilang nggak sengaja menjadi sebuah tim untuk membuka rahasia di balik universitas ini. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Sisanya gue nggak mau spoiler biar yang belum nonton tuh tetap dapat sisi misterinya ya. Dan jujur aja setelah gue tonton, buat gue sih series ini ya, ini cukup bagus walaupun nggak sebagus The Boys kalau menurut gue. Dalam artian ya ini bagus sebagai sebuah hiburan gitu. Gue sih terhibur ya selama gue nonton. Nuansa The Boys-nya juga tetap terasa di sini walaupun secara setting kan ini lebih ke universitasnya ya. Tapi unsur seperti gore itu tetap ada di sini, unsur shocknya juga dapet menurut gue. Dan mereka menunjukkan hal-hal ini dengan grafik juga gitu, dimana emang style kan seperti itu ya. Dan secara cerita itu sendiri, ini yang menurut gue, buat gue sendiri sih ini agak biasa aja ya, atau terhitung biasa aja. Agak ngingetin gue dengan Stranger Things, tapi balik lagi, walaupun idenya tuh bisa dibilang nggak baru, tapi eksekusinya untuk series ini sih cukup bagus kalau menurut gue. Secara eskalasi juga terus naik ya, walaupun di tengah tuh ada beberapa momen yang ngebuat gue sedikit bosen karena jatuhnya itu agak terlalu drama, tapi perlahan mulai naik lagi karena mereka sering ngasih cliffhanger juga di tiap akhir episode, jadi ngebuat penonton sih pengen untuk lanjut ke episode berikutnya. Secara vibe ini ya agak edgy terus dark juga, dimana ya menurut gue ini era sekarang banget gitu, dan itu kelihatan di series ini bisa dibilang juga merepresentasikan keadaan yang terjadi di luar sana gitu dengan isu-isu yang sensitif. Cuma gua nggak mau ngebahas ya di sini. Secara setup karakter menurut gue sih ini ya juga oke. Kita perlahan mulai mengenal masing-masing karakternya serta masalah mereka gitu. Dimana menurut gue cukup relatable ya. Terutama dari apa yang telah mereka lalui, dimana emang agak dark. Terutama dari karakternya Kate kalau buat gue. Soalnya cukup berbeda dan masuk akal sih. Cuma yang menarik adalah ketika kita tuh ngelihat dari sudut pandang orang tuanya si Kate ini gitu. Itu yang menurut gue kalau misalkan kejadiannya seperti ini ya akan bingung juga sih. Sebenarnya ada beberapa karakter lain yang gue suka, kayak Merow, itu juga menurut gue cukup menarik. Awalnya gue kira ini akan menjadi karakter sentral, tapi semakin ke belakang semuanya itu masih jadi lebih balance ya. Terus gue suka dengan roommate-nya Merow juga yang bisa mengecil, itu menurut gue menarik juga. Dan yang gue suka dari masing-masing orang ini adalah kelihatannya tuh mereka masih bisa mengembangkan kekuatan mereka gitu. Jadi possibility untuk kedepannya tuh cukup menarik kalau menurut gue. Dan kalau ngomongin dari sisi konflik, ya ini balik lagi emang konflik
remaja ya atau young adult dan emang sesuai dengan setting-nya juga gitu, terutama di bagian awal-awal. Namun secara perlahan ketika mereka tuh mulai menjadi sebuah tim kecil ya untuk membuka misteri di balik ini semua, itu mulai mulai jadi lebih agak sedikit dewasa sih kalau menurut gue ya. Dimana sejak episode 6 tuh gue juga udah mulai penasaran akan seperti apa ke depannya gitu, karena menurut gue itu udah mulai di luar kendali dari semuanya. So, Gen V season pertama secara keseluruhan gue sih cukup suka dengan series ini, menghibur, dan kalau kalian nonton The Boys harusnya sih bisa nerima series ini ya, karena terhitung satu tone juga. Kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue iya, dan kalian bisa nonton ini tanpa harus nonton The Boys. Dan ini juga masih season pertama ya, jadi tuh masih enak untuk diikutin. Jadi itu aja opini gue mengenai series ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.